وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kalau pengurus walaupun di atas mimbar mengatakan bahwasanya tidak boleh nonton YouTube, tidak boleh nonton YouTube, tidak boleh nonton YouTube, apalagi nonton mantan, YouTube-nya mantan. Lah kok tahu-tahu saat nasihat dia menyinggung apa ucapan mantan yang ada di YouTube. Ini kan aneh. Aneh toh. Jadi gini, ceritanya gini, ada bunglon cerita. Jadi ada pengurus yang sangat garang, singa mimbar lah bahasanya. Dia melarang jangan nonton YouTube, jangan nonton YouTube. Tapi soalnya apa, mantan itu pernah berkata di YouTube loh. Berarti kan dia yang nonton. Kan aneh, melarang jamaahnya nonton YouTube, ternyata pengurusnya itu malah memberi contoh. Nah, katanya mantan di YouTube itu bahwa jamaah kita itu adalah jamaah gini. Itu mantan yang berkata di YouTube, berarti dia nonton berarti itu. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan di sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih ditetapkan dalam keimanan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, masih ditetapkan dalam rangka untuk beramar ma'ruf, untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara-saudara tua kita, saudara Jokam, saudara Islam Jamaah 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena semakin hari semakin banyak kawan-kawan yang menyatakan hijrah, dan semakin banyak pula para da'i-da'i, para kawan-kawan yang sudah hijrah mengajak, membentengi para kaum muslimin, agar tidak terpengaruh, bahasa mereka tidak terpengaruh atau tidak kepincut, ora pingin masuk kepada Jokam atau Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Begitu banyaknya kawan-kawan yang berusaha untuk menerangkan kepada masyarakat, mendapatkan respon yang cukup positif, yang baik, mendapatkan respon yang sangat antusias. Banyaknya masyarakat sehingga dia tahu, walaupun di dalam semakin kesini justru semakin bingung. Nah, di dalam itu kalau kita rasakan semakin kesini semakin hujahnya semakin tidak bermutu, bahasanya gak ada mutu kan. Artinya hujahnya sangat lemah sekali. Membentengi jamaah-jamaahnya yang begitu luar biasa, banyak yang mulai berpikir keras. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Terus senantiasa kita kuatkan barisan kita kuatkan ukhuwah kita untuk satu tujuan, yaitu berdakwah, membuka akal sehat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Baru tadi di-upload di channelnya Syekh Abdullah Mas'ud, kemudian channel Kawan Hijrah dari tim Syekh Abdullah Mas'ud juga, atau mungkin yang lain, yaitu sebuah kunjungan Syekh Khalil datang berkunjung ke keluarga Pak Ustadz Bambang Irawan. Saya mewakili Ribat Akli Salim, saya sendiri Ikhwan Hadi,
Dengan keterbatasan saya tidak bisa ketemu pada keluarga beliau Bambang Irawan, Ustadz Bambang Irawan. Dengan ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin sebesar-besarnya karena saya pribadi pernah, saya akui pernah, dan insya Allah saya pribadi dan banyak ribuan orang yang menyimak debat Akhlis Salim, para mantan-mantan khususnya para da'i-da'i pernah memberikan penguatan dalam jamaah dengan mencatut nama Ustadz Bambang Irawan. Sekali lagi mohon maaf, keterbatasan saya yang tidak bisa berkunjung ke rumah beliau melalui channel ini. Semoga saya bisa tersampaikan kepada keluarga beliau, Pak Bambang Irawan, yang mana beliau itu adalah orang yang disebut pertama kali dalam bahasa kita dulu saat Jokam, orang yang pertama kali murtad dari jamaah. Bahkan sejak kecil saya mendengar suara itu. Sejak kecil saya mendengar nama itu. Bahkan nama itu menjadi sebuah, saya waktu kecil tuh, lah iya, wong cedak karo imam pusat. Cedak karo imam pusat lho kok iso murtad. Seakan-akan dulu kita naudzubillah min dzalik, tapi kenyataannya kita menjadi penerusnya Bambang Irawan itu. Enggak terasa kita menjadi penerusnya Bambang Irawan. Maka saya katakan dengan tulus hati, saya pribadi Ikhwan Hadi yang dulu pernah menjadi da'inya di da'i daerah, di desa, di kelompok, insyaallah saya katakan pastilah pernah kita menyebut nama beliau Bambang Irawan, Pak Bambang Irawan, Al-Ustadz Bambang Irawan, menghujat beliau, memberikan cerita-cerita yang bohong yang tidak pernah kita ketahui. Hanya bermodal kita informasi dari pusat. Hanya bermodal informasi dari pusat, hanya bermodal dari mulut ke mulut, yang mana kita belum pernah ngerti we urung. Kalau saya tuh ngerti wonge we urung dong. Ngerti, kalau ngerti apa bahasanya, ngerti rupane we urung. Tapi saat itu insya Allah saya yakin bukan hanya saya, ribuan jamaah, ribuan para penyimak debat Akhlis Salim, mantan-mantan da'i juga pernah menyebut, setidaknya lah pernah menyebut dalam sekali waktu atau satu kali pernah insya Allah. Karena memang yang diceritakan itu saat dulu kita sejak lahir itu sudah diajari untuk kebencian, membenci yang namanya Pak Bambang ini. Dia adalah orang yang murtad, resolusi dengan berbagai cerita, pengen jadi imam lah, pengen dipek mantura kesampaian lah, kan seperti itu dong, pengen jadi mantune Pak HNH yang nggak kesampaian, kemudian pengen jadi amir pusat dan lain sebagainya, pengen ngerong-rong. Kemudian apa dulu, Pak Imam membuat surat, HNH membuat surat dari Mekah ke Indonesia, kemudian digantilah dan sebagainya. Pokoknya kita hanya mendapatkan informasi-informasi yang menuduh bahwa mereka bahwa beliau seakan-akan bersalah, buat pemberontak, murtad dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Sosok Pak Bambang Irawan ternyata jauh dari persangkaan kita. Sosok Pak Bambang Irawan ternyata jauh dari persangkaan sultan-sultan kita saat waktu itu dulu kita di Jokam. Yang mana kita meyakininya beliau adalah orang-orang yang jelek. Kemudian kehidupan beliau juga deblek. Kemudian beliau juga mau tobat, tetapi tobatnya harus mengembalikan semua jamaahnya. Semua jamaah yang ikut murtad, bahasa mereka, ikut murtad bersama Pak Bambang Irawan. Dan itu ma'ruf, cerita itu ma'ruf, artinya sampai pelosok penjuru seluruh dunia Jokam. Insya Allah pernah diceritani seperti itu, hal seperti itu pernah. Maka kali ini saya juga mumpung pas ditampilkan keluarga Pak Bambang Irawan, saya Ikhwan Hadi dari Tawangmangu, Karanganyar, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, keterbatasan saya tidak bisa silaturahim ziarah ke tempat beliau. Semoga dengan video ini bisa tersampaikan. Dan insya Allah kawan-kawan yang lain yang belum sempat juga saya wakili, nggak apa-apa. Insya Allah
selain saya juga banyak insya Allah. Dan saya yakin itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Dulu saat Pak Bambang Irawan keluar itu memang informasi tidak secepat ini. Informasi tidak seterbuka ini, tidak seluas ini. Dulu hanya berupa surat dan berupa cerita dongeng-dongeng seperti itu. Belum ada YouTube. Kiranya waktu itu belum ada YouTube, belum HP aja belum ada. Akhir-akhir ini aja ya. Paling 10-20 tahun 20 tahun terakhir inilah HP ada, mulai YouTube ada, itu kan ya belum lama inilah. Belum sampai 20 tahunan lah. Sehingga waktu itu nyaris beliau sangat minim sekali cara dakwahnya, nggak bisa menjangkau. Dan yang ada yang buahnya adalah orang-orang yang ikut fitnah ucapan-ucapan para pengurus Jokam. Cara bahasanya nggak iso tabayun. Berbeda dengan ketiga ulama yang keluar di akhir-akhir 3-4 tahun terakhir ini, sangat mudah kita akses. Apalagi di zaman ini sudah setahun terakhir ini wakeh. Wis kanca-kancane wis tampil ning YouTube, ning Facebook, ning Instagram, ning ndi wis pokoke wis kabeh satu kata untuk berdakwah. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan memaksimalkan dakwah kita. Sehingga memaksimalkan kita untuk menjangkau kepada jamaah-jamaah. Sekarang di zaman sekarang itu hampir nyaris seorang tidak pegang HP. Insyaallah kabeh nyekel HP lah, semua pegang HP. Nyaris tidak ada yang tidak pegang HP, itu semua pegang HP, semua pegang alat-alat komunikasi seperti ini. Pernah di suatu kampung sini, Jokam juga waktu itu, insyaallah Jokam, setahu saya Jokam itu. Ada, Jokam. Dia bilang, pas ketemu saya tapi pas waktu di perjalanan, di luar kampung sini, karena kampung sini nggak mungkin dia berani bertemu. Dia bilang ternyata, wah, yang nyimak video jenengan itu banyak mas. Yang nyimak ribat itu wakeh. Loh kok sakit? Oh iya, wong-wong sekitar kene iki lho asli do nyimak. Cuman ya itu, ya paling mau benar, hanya membenarkan saja, namun tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita maklumi karena di sini itu kompleks lah. Di sini itu kompleks, satu kelurahan itu mulai lurahnya, mulai kadusnya, kepala dusun, mulai sampai RW, sampai RT, sampai masyarakatnya, semua adalah Jokam semua di sini. Jadi ya nggak kalau nggak kuat bener-bener nggak siap ya memang ya dikucilkan dan sebagainya seperti halnya saya dulu lah sama. Artinya sekali di zaman saat ini ketika Syekh Masyayikh yang keluar, itu sangat mudah sekali untuk diakses, sangat mudah sekali informasi bisa diterima, sehingga saya gak enek sekarang itu. Kalau pengurus walaupun di atas mimbar mengatakan bahwasanya tidak boleh nonton YouTube, apalagi nonton mantan, YouTube-nya mantan. Lah kok tahu-tahu saat nasihat dia menyinggung ucapan mantan yang ada di YouTube. Ini kan aneh toh. Jadi ceritanya gini, ada bunglon cerita. Jadi ada pengurus yang sangat garang, singa mimbar lah bahasanya. Dia melarang jangan nonton YouTube. Tapi soalnya apa, mantan itu pernah berkata di YouTube loh. Berarti kan dia yang nonton. Kan aneh. Melarang jamaahnya nonton YouTube, ternyata pengurusnya itu malah memberi contoh. Nah, katanya mantan di YouTube itu bahwa jamaah kita itu adalah jamaah gini. Itu mantan yang berkata di YouTube. Berarti dia nonton berarti. Maka masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga Ustadz Pak Bambang Irawan yang tadi Pak Syekh Khalil juga saya lihat di kawan hijrah, beliau juga silaturahim sengaja ke rumah beliau Ustadz Bambang Irawan untuk tabayun sebenarnya bagaimana fitnah-fitnah yang selama ini
yang terjadi, walaupun Pak Bambang Irawan sudah meninggal dunia, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan memberikan derajat surga yang tinggi, semoga memberikan derajat yang tinggi dan diterima amal baiknya semua, dan termasuk usaha beliau untuk menyadarkan menjadi jariah-jariah beliau. Itu oke. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, demikianlah sedikit obrolan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك